Makanya di dalam alam ini itu terdapat sebuah sinergitas, sebuah hubungan antara satu dan yang lain. Tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang apa fungsi daripada meridian ini? Nah, kalau kita tadi belajar bahwa meridian itu yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, antara luar dan dalam, antara atas dan bawah, antara satu organ dan organ yang lain. Ya, maka tentu meridian ini ada fungsinya, ada manfaatnya. Di antaranya untuk menyalurkan energi Qi dan Zi atau darah. Energi Qi itu energi ya, energi. Kemudian Z itu darah. Atau biasa juga Sui, darah. Disitulah tempat mengalirnya darah melalui jalur-jalur meridian itu. Jadi darah itu bukan cuma mengalir melalui pembuluh darah, arteri, kemudian kapiler, ya pembuluh darah vena, enggak. Ada yang lain yang disebut dengan saluran energi, ya, atau energi Qi dan energi Z. Kemudian menahan serangan penyakit dan merefleksi gejalanya. Jadi meridian kita ini dia menjadi filter. Dia semacam benteng pertahanan. Jadi ketika ada serangan, itu enggak langsung melukai organ, enggak langsung masuk merusak organ-organ kita, tetapi ada benteng pertahanan. Ya, benteng pertahanan inilah itu meridian akan melakukan happy protector, akan melakukan pertahanan supaya bahaya-bahaya dari luar itu tidak langsung menyerang tubuh, tidak langsung merusak organ. Makanya ada namanya yang keluar itu baru sampai di meridian. Ada juga keluhan sudah melukai organ. Kan biasa itu ada orang sudah kesakitan ke dokter, sampai di dokter diperiksa di medical check up, laboratorium, di CT scan, di foto, pokoknya berbagai macam cara. Ternyata dokter mengatakan, iya ibu nggak ada masalah, Pak. Tapi pasiennya dia berkata, dok, andai kan tidak ada masalah, tidak kesini kak, nah setengah mati, mah ini kok dong. Saya ini sudah berkali-kali mah ini datang berobat. Kalau tidak ada masalah kok, mana mungkin saya datang ke sini. Maka kita katakan itu belum melukai organnya, belum masuk merusak organ, baru sampai di meridian. Nah, dokter tidak bisa tahu itu. Kalau serangan itu, keluhan itu baru sampai di meridian, itu belum bisa terdiagnosa oleh alat-alat canggih sekalipun, medical check up apapun. Tetapi oleh pengobatan TCM, traditional Chinese medicine, termasuk ini ilmu dasarnya akupresur, itu kita sudah tahu. Oh, ini yang diserang adalah meridian paru-paru. Ini yang diserang adalah meridian hati. Ini yang diserang baru meridian lambung. Ini yang diserang baru meridian ginjal. Belum masuk ke ginjalnya, baru jalur meridiannya yang diserang. Nah, ini ada bonekanya nih. Itu ada jalur-jalur meridian itu. Iya, Ustaz, tangan saya kaku di sini, ini sering pegal-pegal di sini. Kadang saya tidak bisa gerakkan ini. Terus pegal naik ke sini. Iya. Kemudian masuk ke jantung saya, ini dada saya. Tapi ketika EKG, cek untuk jantung, ternyata jantungnya normal-normal saja. Maka kita katakan sebagai seorang akupresuris itu baru jalur meridiannya yang diserang, belum masuk ke jantung. Alhamdulillah. Dengan cara apa diobati? Dengan cara pijatan. Kita adakan pemijatan pada jalur meridian, yaitu meridian yang diserang. Pijatannya di mana? Tentu setiap jalur meridian itu ada titik-titik andalan namanya. Ya, titik-titik andalan namanya. Ini yang kita mau bongkar ini. Titik andalannya di mana? Kalau keluarnya begini, kita mau bongkar. Ya, tapi kita belajar dulu, mengenal dulu. Ya, kemudian menghantarkan impuls sehingga dapat menyeimbangkan yin dan yang. Jadi fungsi daripada meridian itu dia mengantarkan impuls sehingga dapat menyeimbangkan yin dan yang. Ya, menyeimbangkan yin dan yang. Baik. Ketika misalnya kita masuk ke daerah dingin, ya, maka apa yang terjadi kalau kita masuk daerah pegunungan yang dingin?
tubuh biasanya itu akan menggigil kedinginan. Apa yang dilakukan oleh kita kalau tubuh menggigil kedinginan? Cari apa kira-kira? Cari selimut. Ya, karena meridiannya ini lagi tersiksa ini. Maka ada cara alami untuk menyelamatkan tubuh kita. Cara alaminya dengan mencari selimut. Ya, mencari selimut. Iya. Kemudian ada namanya dalam patologi meridian di seluruh tubuh, di permukaan tanpa bagian dalam. Nah, ini dia tadi. Jadi meridian itu dia semacam ada kabel penghubung, jala-jala di seluruh tubuh. Dari kaki, telapak kaki, kepala, semuanya ada. Iya, semuanya ada. Iya. Makanya kita nanti ada meridian yang terdekat dengan organ, ada meridian yang terjauh dari organ. Ya, yang mana meridian yang terdekat dari organ, yang mana meridian yang terjauh dari organ. Makanya ada perjalanan meridian, perjalanan meridian. Kita mau pilih yang mana nanti? Mau kita pijat yang terdekat dari organnya, ataukah mau kita ambil yang terjauh dari organnya? Ya, ini tadi kita sudah bahas ini. Jadi meridian itu meliputi seluruh tubuh, ada di permukaan tubuh, ada bagian dalam rangka untuk menahan serangan penyebab penyakit. Ya, penyebab penyakit. Kemudian Qi di dalam meridian kurang atau tidak seimbang. Energi Qi di dalam meridian kurang atau tidak seimbang. Ya, maka daya tahan tubuh menurun. Daya tahan tubuh menurun. Maka itu juga dengan melalui pijatan sehingga terjadi harmonisasi. Keluhannya berkurang. Penyebab penyakitnya setelah kita tahu, kita lakukan tindakan pemijatan. Sebaliknya, pemijatan untuk menguatkan energi Qi, meningkatkan daya tahan tubuh. Misalnya titik-titik Cusangli. Ya, titik Cusangli. Titik Cusangli itu yaitu 4 jari di bawah tempurung lutut sebelah luar. Nah, ini contohnya ini yang ada dalam gambar. Ini Cusangli ini. Nah, ini orang-orang Cina mengatakan titik Cusangli adalah titik panjang umur. Ya, titik panjang umur. Nama lain daripada ST36 atau stomat 36 namanya titik Cusangli. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Maka semua pemijatan akupresur selalu diambil titik Cusangli. Apapun keluhannya, apapun penyakitnya, iya, maka tetap diambil titik Cusangli atau ST36. ST itu singkatan dari stomach, itu lambung. Kemudian titik Guangyuan atau rank 4. Ini dia rank 4 ini nih. Nih. Nah, rank 4. Iya. Ada kan? Ya. Baik, meridian merupakan jalur perjalanan penjalaran penyakit. Dia jalur penjalaran penyakit dari daerah permukaan ke bagian dalam. Jadi dari permukaan tubuh, kemudian penyakitnya menjalar sampai ke dalam tubuh. Biasa kita sebut dengan PPL, penyebab penyakit luar. Penyebab penyakit luar. Ya, dari luar, kemudian dia menjalar masuk ke dalam bagian tubuh. Akhirnya tubuh pun merasakan keluhan. Ya, dan dia menjalar melalui meridian. Karena benteng pertahanan tubuh lemah, akhirnya bobol, terus dia masuk ke organ. Masuk ke organ, terlambat ditangani. Masuklah dia ke organ, dia melukai organ. Kalau baru sebatas sampai di meridian, maka itu masih ringan. Masuk ke organ berarti sudah agak akut. Iya, sudah mulai kronis. Butuh penanganan tindak lanjut yang lebih rutin lagi. Ada namanya penyakit dalam dimanifestasikan keluar melalui meridian. Penyakit kan hati, yaitu misalnya gejala nyeri, hipokondrium, terlalu membara.
mata bengkak dan merah. Jadi ada misalnya ada orang yang didiagnosa, oh ternyata nyeri di perut sebelah kanan, kemudian matanya agak merah, ya, bengkak, perutnya agak membesar, berarti dia sudah masuk ke organ liver, organ hati, ya, berarti dia sudah penyakit dalam, PPD, bukan lagi PPL, sudah dari dalam. Boleh jadi itu karena toksin, banyak toksin yang menumpuk di dalam organ hatinya, organ livernya. Boleh jadi dari makanan, ya, dari minuman, yang ternyata makanan dan minuman itu sebetulnya ditolak keras oleh tubuh, nggak bersahabat makanannya. Bukan itu yang ditunggu-tunggu oleh tubuh kita. Akhirnya tubuh kita menderita, kemudian dia mengalami kekalahan, lalu dia bobol. Maka sakitlah organ-organnya, Makanya segala hal akan kita lakukan pencegahan ini, baik dari luar ataupun dari dalam, semuanya kita perhatikan. Kemudian penjalaran penyakit antara campu, ya, melalui meridian penyakit dari Cang Fu yang berhubungan dengan Fiau dan luar dalam, ya, bagian luar dalam. Misalnya batuk sesak yang merupakan penyakit dari Fi paru-paru, dapat menyebabkan timbul gejala konstipasi. Konstipasi itu susah buang air besar, ya, buang air besar, ya. Contoh lainnya gelisah dan sariawan, merupakan penyakit dari sin jantung, dapat mengakibatkan timbul nyeri pada saluran kencing yang disertai dengan kencing darah. Jadi di dalam diagnosa akupresur itu atau TCM, gangguan kencing darah itu tidak mesti karena terjadi infeksi saluran kemih, tidak mesti. Kadang disebabkan karena adanya penyakit sin dari jantung, akhirnya menimbulkan nyeri pada saluran kencing disertai dengan kencing darah. Ada penyebabnya, Kemudian ini mekanisme kerja akupresur. Nah, kalau tadi kenapa bisa kalau misalnya dipijat kok bisa sembuh? Ya, bagaimana mekanismenya? Bagaimana tinjauan ilmiahnya? Ya, jadi ada pun mekanisme kerja akupresur, dia menyeimbangkan yin yang tubuh. Saya mau tanya dulu, yin itu apa tadi? Dingin. Yang itu panas. Iya. Jadi yin itu lemah, yang itu kuat. Ya. Jadi kalau kita katakan yin itu perempuan, yang itu laki-laki. Yin itu bawah, yang itu di atas. Air itu adalah yin, sedangkan api itu adalah yang. Seperti itu. Sementara akupresur ini dia menyeimbangkan yin yang tubuh. Yin yang tubuh diseimbangkan. Ada orang yang mengeluh, capek-capek, badannya pegal-pegal, kemudian dia di akupresur, dipijat pada titik-titik meridiannya. Terjadi stagnasi, enggak terjadi harmonisasi, enggak seimbang, energi Qi-nya terhambat atau stagnan. Setelah dilakukan pemijatan, ternyata langsung segar, bugar, pokoknya peredaran darahnya menjadi lancar, energi Qi-nya bagus, sumbatan-sumbatannya hilang. Itulah mekanisme kerja akupresur. Setelah dilakukan pemijatan, maka langsung terasa ringan. 2 malam yang lalu ada orang yang datang dengan mengalami penyakit sesak napas, tapi bukan asma. Dia hanya sesak, tapi bukan asma. Iya. Terus saya lakukan diagnosa. Oh, ternyata setelah saya lakukan diagnosa, hasil diagnosanya terjadi stagnasi darah, nggak lancar peredaran darahnya karena ada stagnasi, ada di situ triangle, ada hambatan di bagian punggung, di meridian kantung kemihnya yang dari bawah ke atas ke bagian leher. Ya, ada situ ya, terjadi stagnasi. Maka kita akupresur,
Kita akupresur dengan menggunakan penekanan jari telunjuk. Jari jari telunjuk. Apa namanya? Ya, dia di belakang paru-paru. Ya, di belakang paru-paru sekitar 4 jari dari. Artinya saya temukan di situ ada kayak triangle, benjolan. Maka diurai dengan menggunakan metode akupresur. Tidak lama kemudian, nggak cukup beberapa menit, Ustaz, alhamdulillah agak plong ini. Saya sudah tidak sesak lagi, Ustaz. Saya tidak sesak lagi, Ustaz. Padahal baru 1 titik. Ini namanya rahasia akupresur. Tidak mengikuti SOP, langsung ke intinya. Langsung ke intinya. Itu karena terjadinya sudah seimbang yin dan yang-nya. Tadi itu stagnan, tidak bisa ngalir energinya. Ya, ada yang hambat sehingga orangnya susah bernapas, agak berat bernapas. Sekarang aliran energinya sudah dialirkan, diibaratkan seperti selokan, sampah-sampahnya itu sudah diangkut, sudah diambil. Nah, alhamdulillah dia pun terasa ringan. Kemudian mekanisme kerja akupresur dengan cara menambah apa yang kurang. Materi dasar ada 7 kemungkinan akan selalu berkurang jika kondisi tubuh tidak seimbang. Ya, ada namanya materi dasar di dalam tubuh kita ini. Ya, di antaranya itu adalah namanya energi Qi, ada Z darah. Nah, apabila ada yang ada yang kurang, maka kemungkinan besar nanti tubuh akan tidak seimbang, tubuh akan mengalami keluhan. Iya, maka jadi dia menambah yang kurang, mengurangi yang terlalu berlebih, mengeluarkan apa yang berlebih. Yang berlebih adalah patogen, harus dikeluarkan. Patogennya harus dikeluarkan. Dengan cara apa dikeluarkan? Ya, dengan cara diakupresur. Patogennya akan keluar. Ada cara-cara lain, misalnya dilakukan bekam kering. Ya, bekam kering di daerah punggung itu di samping tulang, di samping tulang torakalnya. Ya, samping kiri kanannya dibekam semua ke atas, tapi tidak dikasih jarum, tidak dikasih keluar darah. Tapi apa yang dia hisap? Yang dia hisap adalah patogen. Maka akhirnya kop itu penuh dengan uap udara. Ya, itu namanya patogen. Nah, setelah itu keluar, kemudian kita lanjutkan dengan akupresur di situ. Ya, kita akupresur di situ. Langsung terasa ringan. Ya, misalnya bekam kering kan, misalnya. Ini hanya contoh saja. Mengeluarkan yang berlebih. Akupresur lebih bagus di bekam kering dulu, Ustaz. Enggak mesti, tetapi itu tadi hanya contoh saja. Tetapi apakah bisa keluar patogennya, terurai patogennya dengan modal pijatan akupresur? Iya. Dengan modal pijatan saja itu bisa langsung. Tapi ada cara lain yang dilakukan oleh orang tua kita, dia kerok. Kerok yang paling aman, praktis, tidak melahirkan bekas adalah dengan menggunakan bawang merah dibelah 2. Iya, bawang merahnya dibelah 2, kasih minyak itu yang mau dikerok. Dari atas ke bawah kan? Kerok begini, kiri kanan. Anak tak ya seperti ini, kasih minyak di pinggir kiri kanan tulang. Kerok naik turun. Ya, sampai agak memerah. Iya memerah. Langsung turun demamnya. Iya. Di sini saja dikasih gini-gini. Iya, itu. Sambung gini. Orang dewasa juga bisa toh? Orang dewasa bisa, kaki bisa. Iya. Bayi bisa juga. Sebentar lagi. Iya, di ini tulang tengah kan?